Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasakan ketika adzan sholat subuh kita terbangun dari tidur dan ada yang berbisik kepada kita, bangun sudah waktunya untuk sholat subuh. Setelah itu datang bisikan lagi, jangan bangun dulu karena baru saja adzan subuh, ditunda dulu, tidur lagi. Pernahkah kita merasakan juga ketika kita beraktivitas terus mendengar adzan untuk sholat duhur, terus ada yang berbisik kepada kita, berhenti dulu beraktivitas, sudah waktunya untuk sholat duhur. Dan setelah itu ada juga yang berbisik kepada kita, lanjutkan dulu aktivitasnya, nanggung, karena waktu untuk sholat duhur itu panjang. Ada yang berbisik seperti itu. Terus pernahkah kita merasakan ketika adzan untuk sholat asar kita dengar dan ada yang berbisik kepada kita, ayo jangan istirahat dulu, mandi, sholat dulu, baru nanti istirahat. Terus datang lagi bisikan yang kedua, istirahat dulu, sholat nanti, pasti akan kamu bangun karena itu akan menjelang maghrib. Istirahat dulu, tunda dulu sholatnya. Pernahkah kita merasakan ketika adzan untuk sholat maghrib itu ada bisikan kepada kita, ayo cepat sholat karena maghrib itu waktunya sebentar. Terus ada bisikan lagi, sudah tunda dulu, lanjutkan aktivitas kamu karena bisa ditunda, seperti itu, ada bisikan. Terus pernahkah kita merasakan ketika adzan untuk sholat isya ada bisikan kepada kita, ayo sholat, sudah waktunya sholat isya. Dan juga ada bisikan, sudah jangan sholat dulu, ditunda, isya itu waktunya panjang sekali, aktivitas dulu, senang-senang dulu bersama temannya. Betul, ada yang seperti itu bisikannya. Terus ketika kita sudah istirahat dan bangun tengah malam antara jam 11, jam 12, itu kita bangun dari tidur kita dan ada bisikan, ayo sholat tahajud, ayo ngaji, ayo beribadah. Tapi ada juga bisikan, jangan, kamu tidur dulu, masih jam 11, masih jam 12, bangun nanti aja jam 2. Akhirnya 12 sampai subuh. Bisikan-bisikan itu biasanya datang secara tiba-tiba ketika kita memenangkan atau menjalankan bisikan itu untuk ke arah yang baik, untuk beribadah atau hal-hal yang baik lainnya, maka kehidupan kita itu akan bahagia, kehidupan kita itu akan tentram, kehidupan kita akan dipertemukan dengan beberapa hal yang baik. Pasti kita itu akan dipertemukan dengan hal-hal yang baik ke depannya kalau kita mengikuti bisikan yang pertama. Karena apa? Bisikan yang pertama itu yang benar. Kalau bisikan setelah bisikan yang pertama itu, bisikan yang kedua, yang ketiga itu sudah keliru. Karena bisikan pertama yang datangnya secara spontan itu yang benar. Misalnya ketika kita berangkat untuk beraktivitas, kita melihat orang yang fakir miskin, terus ngasih sodako atau ngasih amal, tidak apa-apa seperti itu. Karena bisikan yang pertama biasanya, kamu punya uang banyak itu ada amal untuk masjid, ayo naruh walaupun 2000 walaupun 1000. Itu pasti bisikan yang pertama. Bisikan yang kedua pasti ada bisikan, jangan naruh, nanti kamu beli apa di tempat kerja, nanti kamu jajan apa, seperti itu. Pasti ada yang seperti itu bisikannya. Bahkan saya pernah punya cerita, teman saya itu pernah berangkat ke tempat kerjanya, di tengah jalan dia melihat seorang sebelumnya orang dengan gangguan jiwa melihat, orang yang gangguan jiwa ini melihat orang jual es. Teman saya kan berangkat pakai sepeda motor, terus ada orang yang ada kelainan jiwa, ya gangguan jiwa, melihat pedagang es, itu dalam hatinya dia itu ada bisikan, kasih uang pada orang itu atau belikan es dan kasih kepada orang itu. Ada bisikan seperti itu sebenarnya katanya. Tapi dia itu lanjut saja jalan seperti itu. Jadi bisikan pertama itulah yang benar, bisikan yang pertama. Karena apa? Setiap kita akan melakukan sesuatu pasti ada bisikan seperti itu. Ketika kita
dalam tidak stabil pemikiran kita emosi terus, pasti ada bisikan, sudah, jangan mendahulukan nafsu kamu, jangan mendahulukan emosi kamu, pikir 2 kali. Pasti di dalam diri kita itu pasti ada yang semacam bisikan-bisikan terus ketika kita melakukan hal-hal yang akan kita lakukan, pasti ada bisikan. Dan yang paling benar adalah bisikan yang pertama. Setelah bisikan yang pertama itu biasanya bisikan-bisikan yang keliru. Contohnya tadi ketika kita mendengar adzan untuk sholat duhur, untuk sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, pasti ada bisikan di dalam diri kita, ayo sholat sudah waktunya. Itu bisikan yang pertama ketika kita mendengar adzan. Tapi setelah itu ada bisikan. Nah, bisikan setelah bisikan yang pertama, misalnya bisikan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bahkan bisikan yang berapapun, itu yang keliru. Kita harus menuruti bisikan yang pertama. Dan saya juga masih belajar bagaimana untuk menuruti bisikan yang pertama dalam hal-hal kebaikan. Ingat, dalam hal-hal kebaikan. Misalkan dulu saya waktu kuliah, karena ini ya juga keterbatasan biaya, sempat berpikir aku sudah ada punya biaya harus berhenti. Tapi di dalam diri ini masih berbisik, lanjut, kamu harus yakin, kamu pasti akan lulus. Cari kerja, cari aktivitas yang dapat menghasilkan uang yang halal, seperti itu. Akhirnya sampai selesai juga. Nah, itu sekedar sharing tentang bisikan atau sesuatu yang ada di dalam diri kita yang selalu mengontrol kita untuk menasehati kita dari hal-hal yang baik. Dan itu harus diperjuangkan. Kata yang pertama, harus diperjuangkan. Harus sampai berhasil memperjuangkan kata pertama. Misalkan waktunya sudah sholat duhur, ya sudah, kita aktivitas, taruh dulu, langsung ambil wudhu atau mandi, setelah itu baru sholat. Setelah selesai sholat, bisa melanjutkan aktivitas kita. Memang semua aktivitas itu adalah ibadah. Kerja kita ibadah, sholat kita ibadah, membahagiakan keluarga kita juga ibadah, seperti itu. Semuanya ibadah ya. Tapi kita harus mendahulukan apa yang ada di kata hati kita, yaitu kata yang pertama. Ingat, kata yang pertama. Ketika kita mendengar adzan untuk sholat, ya sudah, pasti ada bisikan, ayo sudah waktunya untuk sholat dulu, tinggalkan semua aktivitasnya atau cancel dulu aktivitasnya, lanjutkan setelah sholat. Itu kata pertama. Kata kedua biasanya itu menunda atau menghalangi kita, yang kata kedua. Misalkan kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal materi, ketika pasti kata pertama, tolong dia, kasih semampunya kamu. Pasti kata pertama seperti itu. Tapi ada kata selanjutnya atau kata kedua, sudah jangan ditolong, nanti uang kamu habis, nanti materi kamu itu akan bertambah sedikit, seperti itu. Itu adalah kata pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita wujudkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.